Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Post, dan kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Post lainnya, dan masih bersama dengan Bang Ago. Oke Bang Ago, kita akan bahas dari lampos.co. Pemirsa, trending topik di lampos.co diantaranya anak Bill Gates menikah, biaya pernikahan mencapai 28 miliar rupiah. Selanjutnya Ronaldo gabung timnas Indonesia. Berikutnya, hujan deras sebabkan banjir di Ngaras. Yang selanjutnya ada pembangunan Bakauheni Harbor City segera dimulai. Dan yang terakhir, Menteri BUMN janji utamakan UMKM di Lamteng. Ini yang cukup juga menarik menjadi trending topik tentang Harbor City di Bakauheni yang segera dimulai, Kak Ago. Ya, rencananya groundbreaking atau peletakan batu pertamanya itu akan dilakukan pada tanggal 27 Oktober nanti ya. Di mana Bakauheni Harbor City ini kalau berdasarkan konsepnya adalah kota pelabuhan berbasis wisata. Gitulah. Jadi dia tidak hanya pelabuhan tetapi juga kota, jadi ada tempat tinggalnya, tetapi juga ada wisatanya ya. Nah, ini digadang-gadang oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir akan menjadi salah satu jantung baru pertumbuhan ekonomi di Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung, yang mana untuk tahap awal kalau tidak salah ada sekitar 45 miliar itu dialokasikan untuk merevitalisasi Menara Sigar, kemudian ada pembangunan Masjid Raya kalau tidak salah, kemudian juga ada pengembangan perpustakaan ya. Jadi konsep Harbor City ini tidak melulu hanya soal pelabuhan ya, tetapi ada konsep wisatanya, kemudian juga ada konsep membangun peradabannya, ada masjid, ada perpustakaan. Dan ini adalah salah satu proyek strategis nasional. Mudah-mudahan proyek ini benar-benar bisa terrealisasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau tidak salah 2 tahun. Oke, siap, kita tunggu 2 tahun apakah ini targetkan selesai, semoga ya. Oke Kak Ago, ini yang cukup juga menarik sepertinya. Ini tentang anak Bill Gates menikah, biaya pernikahan mencapai 28 miliar rupiah. Ya, anaknya Bill Gates ya. Bill Gates kita kenal sebagai salah satu tokoh di bidang teknologi ya, pendiri Microsoft dan juga salah satu orang terkaya di dunia yang memang punya jiwa sosial yang cukup tinggi ya. Pekan ini diberitakan anaknya akan melakukan pernikahan dengan budget yang lumayan fantastis ya, 28 miliar ya, dan itu tentu saja menarik perhatian netizen lah, warganet ya. Karena kondisinya saat ini sedang pandemi COVID-19, ekonomi benar-benar sulit ya. Tetapi ada royal wedding, dalam tanda petik royal wedding, bukan di kalangan kerajaan tapi kerajaan bisnis ya. Dan itu menjadi perhatian netizen tentunya. Jadi makanya menjadi trending juga di lampos.co. Kita beralih ke lampungpost.id. Berita pilihan diantaranya KPK, kepala daerah jangan tergoda suap. Yang berikutnya waspada jerat pinjol ilegal. Selanjutnya Hari Pangan dan Pemberantasan Stunting. Berikutnya ada 104 warga Metro menjadi PMI sejak 2020. Dan yang terakhir, petani di Tubaba mulai mengolah sawah, Kak Ago. Ini yang salah satu berita pilihan tentang KPK, kepala daerah jangan tergoda suap. Ya, Lampung Post hari ini mengangkat tema soal KPK ya, mengingatkan kepala daerah di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Lampung, untuk tidak tergoda melakukan suap. Ya, kenapa demikian? Karena memang ada fenomena fakta yang cukup miris ya, dari 2020 sampai 2021 dari sejumlah tersangka kasus korupsi itu 50%-nya adalah kepala daerah. Dan salah satu polanya adalah kepala daerah korupsi di lingkaran kepala daerah ini adalah korupsi dengan adanya dinasti politik yang melibatkan lingkaran keluarga dari kepala daerah. Nah, kenapa kepala daerah cenderung mudah tergoda? Karena menurut KPK berbagai lembaga penelitian lainnya memang karena sistem politik di Indonesia itu masih cukup mahal ya, biaya politiknya itu sangat tinggi ya. Seseorang itu untuk mencalonkan diri jadi kepala daerah itu butuh
anggaran 30 miliar sampai 100 miliar lebih ya, dan tentu saja gaji kepala daerah selama 5 tahun itu tidak mencukupinya. Jadi memang godaan itu pasti ada. Iya, betul sekali Kak Algo. Tapi mudah-mudahan ya jangan ada berita-berita lagi tentang korupsi dari kepala daerah. Betul, terutama di Provinsi Lampung ya. Betul, semoga saja Kak Algo. Oke, kita beralih ke entertainment, ke sai100fm.id. Kak Algo, trending topik diantaranya film Yuni terpilih wakili Indonesia di Piala Oscar 2022. Selanjutnya akhirnya Piala Thomas kembali ke Indonesia. Berikutnya ada Warner Bros akhirnya rilis trailer The Batman yang selanjutnya Easy on Me milik Adele pecahkan rekor BTS, dan yang terakhir ada lagu Friends, Jimin dan V BTS dikabarkan jadi salah satu soundtrack dari film Eternals. Wow, ini sangat menarik sekali tentang The Batman akhirnya dirilis trailernya. Ya, ini apa? The Batman adalah strategi DC ya untuk melanjutkan karakter Batman yang sebelumnya diperankan oleh Ben Affleck, kemudian ini dialihkan kepada aktor lainnya yaitu siapa? Robert Pattinson ya. Cerita The Batman ini mengisahkan awal mula Bruce Wayne ya. Karakter Batman itu memulai karirnya sebagai vigilante atau sebagai penumpas kejahatan di kota Gotham. Hanya saja ini dikisahkan menurut Warner Bros ada versi yang berbeda dari Batman di universe-nya Justice League yang sudah tayang beberapa tahun sebelumnya. Jadi ini versi The Batman yang berbeda di universe yang berbeda. Dan kabarnya genre yang diangkat dalam The Batman kali ini adalah thriller, misteri ya, dan agak horor gitu. Jadi suasananya benar-benar mencekam. Nuansa Batman sebagai detektif itu akan amat ditonjolkan di dalam film ini. Oke, sepertinya tidak sabar kita menunggunya karena memang perfilman juga sekarang semakin menggeliat. Setelah memang PPKM juga semakin menurun, bioskop juga sudah dibuka, Kak Ago. Oke, Kak Ago, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk dan juga trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, kunjungi laman lampos.co dan Lampung Pos ID, dengarkan Sai Radio secara streaming dan juga update informasi entertainmentnya di sai100fm.id. Sanada Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, mengurangi mobilitas, juga menghindari kerumunan. Sampai jumpa.